Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam wa akhwat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama bermuajahah, bertatap muka lagi untuk saling tanasuh di antara kita. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mentadaburinya, memahami tafsirnya sebagai bentuk perealisasian terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita hanya untuk membaca Al-Quran saja, tidak memerintahkan kita hanya untuk menghafalkannya saja, tapi Al-Quran itu untuk dipahami dan ditadaburi, dan tentu saja Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Manusia terbagi menjadi dua, ditinjau dari bagaimana Al-Quran itu akan menjadi penolongnya, atau sebaliknya, justru yang akan mencelakakannya di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au hujjatun alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolongmu, atau sebaliknya akan menjadi yang mencelakakanmu. Dijelaskan oleh para ulama, kapan Al-Quran itu menjadi penolong kita? Jika Al-Quran itu dibaca, dipahami maknanya, ditadaburi, dijalankan seluruh perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, dijauhi larangan-larangan yang ada padanya, kita ridho dengan hukumnya, berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebaliknya, Al-Quran akan menjadi yang mencelakakan kita di hari kiamat apabila sebaliknya. Ya, apabila Al-Quran itu tidak diamalkan, kita tinggalkan, ya, Al-Quran itu kita abaikan hukum-hukumnya, dan kita tidak ridho dengan apa yang ada di dalamnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah yang Al-Quran itu diturunkan kepadanya dan disampaikan kepada umatnya, dan semoga tercurahkan kesejahteraan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Di surat Al-Baqarah yang sudah kita baca di pekan yang lalu, atau 2 pekan yang lalu, di mana kita masih berbicara tentang, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang munafik dan sifat-sifatnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagi kita untuk memahami bagaimana sejatinya atau hakikatnya orang munafik. Menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan itu terkadang lebih mudah kita pahami. Menjelaskan sesuatu dengan perumpamaan itu terkadang lebih mudah dipahami bagi orang yang mendengarkannya. Oleh maka itu Al-Quran sangat banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang munafik. Yang kemarin sudah kita sebutkan, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti orang-orang yang meminta
dibuatkan api. Maka ketika api tersebut sudah menerangi sekitarnya, dahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahayanya. Yang tersisa hanyalah panasnya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka di dalam kegelapan dan mereka tidak mampu untuk melihat. Ini perumpamaan yang pertama. Memberikan perumpamaan, ya, orang munafik itu bagaikan orang yang meminta untuk dinyalakan api. Maka sebagian ulama menyebutkan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya ada berbagai macam tipe-tipe orang munafik. Dan tipe yang pertama adalah orang munafik yang sempat beriman. Jadi ternyata orang munafik itu tidak hanya satu model saja. Model yang pertama adalah orang munafik yang sempat beriman. Lalu setelahnya kafir atau murtad. Kafir, muslim, kafir lagi. Ini dijelaskan di dalam ayat ini ketika orang-orang tersebut meminta untuk dibuatkan api. Api tersebut kemarin sudah kita jelaskan. Artinya orang tersebut sebenarnya menginginkan adanya hidayah dari agama Islam atau hidayah Islam. Tapi setelah mendapatkan hidayah Islam, mereka tinggalkan hidayah Islam tersebut. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyebabkan atau yang menghilangkan cahaya hidayah tersebut dari hati mereka, dikarenakan hati mereka tidak mampu untuk menerima agama Islam karena tidak layak untuk mendapatkan hidayah Islam. Baik, sekarang tipe kedua atau permisalan yang kedua. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da ta'awud, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kedua bagi orang-orang munafik, yaitu mereka seperti soyib atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, au di sini adalah litanwi', au yang menunjukkan jenis. Ini menunjukkan ternyata orang munafik itu tidak hanya satu jenis. Orang munafik jenis yang pertama diumpamakan dengan perumpamaan yang pertama yang sudah kita bahas 2 pekan yang lalu. Nah sekarang orang munafik tipe yang kedua. Seperti apa? Soyib, seperti hujan. Soyib artinya apa? Hujan. Makanya kita kalau turun hujan berdoa, Allahumma soyiban nafi'an. Jadi bahasa Arab untuk hujan itu banyak. Ada soyib, ada ghaith, ada al-matar, ya. Dan masih banyak lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata soyib, yaitu seperti hujan. As-soyib bimakna, ya, al-matar an-nazil minas sama, yaitu hujan yang turun dari langit. Kasoyib, huruf kaf di sini kata beliau adalah harfu tashbih, yaitu sebuah kata yang menjelaskan tentang makna menyerupai. Jadi orang-orang munafik ini menyerupai, perumpamaan mereka seperti hujan. Tapi yang dimaksud di sini ternyata bukan hujan, yaitu adalah yang terkena hujan. Dijelaskan oleh beliau maknahu ashabus soyib, yaitu orang yang terkena hujan. Jadi orang munafik ini adalah orang-orang yang perumpamaannya seperti orang yang terkena hujan deras di luar ruangan, di kegelapan malam, ditimpa hujan yang sangat deras. Kalau kita baca terjemahannya seperti hujan.
Tapi di sini ada kata yang mahdhuf, yang dihapus. Takdiruhu ashab. Jadi ada kata yang dihapus, maksudnya diketahui maknanya, yaitu maknanya adalah ashabus sayyib, yaitu orang-orang yang terkena air hujan, diguyur air hujan. Yang dimana hujan tersebut mengandung dhulumat, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumat, yang di dalamnya ada kegelapan. Li'anna dhulumat takunu musahibatan lahu, karena biasanya gelap itu menyertai hujan. Wa hadhi dhulumat salas, kata beliau. Dan kegelapan ketika hujan ini atau ketika hujan deras di ayat ini ada 3. Makanya disebutkan dalam bentuk jamak, karena bentuk tunggalnya itu dhulumah, dhulumatun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk jamak, yang mana di air hujan ini atau di hujan ini terdapat kegelapan-kegelapan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menafsirkan kegelapan-kegelapan di sini ada 3 beserta dalil-dalilnya. Jadi beliau ini ketika menafsirkan nggak cuma ngawur ya, nggak cuma berbekalkan bisa bahasa Arab, bisa menerjemahkan bahasa Arab, enggak. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang menafsirkan dengan tafsiran sendiri, tidak. Tapi beliau menafsirkan dengan dalil. Kegelapan yang pertama adalah dhulumatul lail, yaitu kegelapan malam hari. Dari mana beliau menafsirkan ini? Dari ayat setelahnya, ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir petir itu menyambar penglihatan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullama adha'a lahum masyaufi. Ketika mereka diterangi dengan petir tersebut, kita kalau lihat petir kan ada apanya? Cahaya. Kita kalau lagi di luar ruangan yang tidak ada cahaya di sekitar kita, misalnya di gunung, ya, ada seorang naik gunung, kan di samping kanan kirinya ada cahaya tuh, gelap, apalagi senternya mati. Nah ketika ada petir, maka akan diterangi, iya atau tidak? Kondisi tersebut kira-kira pagi hari, siang hari atau malam hari? Malam hari. Karena di pagi hari dan siang hari kita tidak butuh cahaya petir untuk untuk bisa melihat. Berbeda keadaannya ketika seseorang di malam hari, di samping kanan kirinya tidak ada lampu, turun hujan kemudian ada petir. Nah ketika ada petir tersebut, maka suasana yang atau kegelapan yang ada di sekitar kita menjadi apa? Mendadak menjadi terang. Nah ini dalil mengapa beliau mengatakan kegelapan di sini maksudnya adalah kegelapan malam, yaitu perumpamaan orang munafik bagikan orang-orang yang diguyur hujan yang deras, yang mana ketika hujan turun tersebut terjadi di kegelapan malam hari. Kemudian kegelapan yang kedua kata beliau dhulumatus sahab, yaitu kegelapan awan. Li'anna sahabal katsira yatarakkam ba'duhu ala ba'din fayahdusu min dalika dhulumatun fauqa dhulumatin. Karena kalau malam hari biasanya ada bulan, biasanya ada bintang yang itu akan menerangi kita walaupun tidak ada lampu. Tapi karena posisinya sedang mendung, posisinya hujan deras, maka itu menjadikan suasana menjadi lebih gelap. Kemudian kegelapan yang ketiga kata beliau dhulumatul matori an-nazil, yaitu kegelapan dikarenakan lebatnya hujan yang turun. Li'annal mataran nazila lahu kathafatun tuhdithu au tuhdithu dhulumatan. Karena kalau hujannya deras itu beda dengan gerimis. Kalau hujan turun deras biasanya apa? Jarak pandang akan menjadi terbatas. Makanya kita kalau naik motor ya nekat gitu ya, hujannya gerimis sama hujannya super deras pasti beda. Kalau hujannya sangat deras pasti pandangan kita apa? Ya pandangan kita terbatas. Makanya beliau menafsirkan kenapa kok kegelapan di sini disebutkan dalam bentuk jamak,
ya, yang mana ketika hujan turun ini disertai dengan kegelapan-kegelapan dalam bentuk jamak, maka beliau tafsirkan ada 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, kegelapan malam ya langit, kemudian yang berikutnya adalah kegelapan karena adanya hujan yang sangat deras. Yang mana hujan ini selain diiringi atau disertai dengan kegelapan, juga disertai dengan ra'dun. Wa huwa saut alladzi nasma'uhu minas sahab. Apa itu ra'du? Itu artinya adalah suara yang kita dengarkan dari langit. Kita kalau sebelum hujan ada suara apa? Jeder. Bahasa Jawa ini apa itu ya? Bahasa Indonesianya gemuruh. Ya. Gemuruh bener ya? Gemuruh. Wa ammal barq fa huwa nur alladzi yalma'u fis sahab. Adapun barqun itu artinya adalah cahaya yang bersinar di langit ketika terjadinya petir. Nah, hujan itu biasanya diiringi dengan 2 ini. Petir dan suara basa Jawa ini gluduk. Ya ta? Gluduk karo bledek. Nah, kalau barqun ra'dun itu gluduk, kalau barqun itu apa? Gledek. Yes, gampang ini bahasa Jawa. Fahaula indahum dulumat fi qulubihim. Perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perumpamaan hatinya orang atau hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik itu ada kegelapan. Fahiya mamlu'atu dulumatin minal asl. Tipe munafik yang kedua itu adalah tipe orang munafik yang hati mereka dari awalnya sudah gelap. Asabahu au asabaha sayyibun, yang mana kegelapan tersebut kemudian ditimpa air hujan. Wahual Quran, dan hujan di sini ditafsirkan sebagai Al-Quran. Jadi ada orang munafik yang emang dasarnya dia itu dari awalnya sudah kafir duluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada mereka melalui Rasul, melalui orang-orang yang membacakan kepada mereka Al-Quran. Dan makna ra'dun, makna daripada gemuruh atau gluduk bahasa Jawanya, yaitu adalah wa'idul Quran, yaitu adalah ancaman-ancaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Illa annahu binisbati lihaula'il munafikin wa khawfihim minhu ka'annahu ra'dun syadid. Tapi Al-Quran ini kalau didengarkan oleh munafik itu bagaikan suara gemuruh, gak enak didengar. Makanya orang munafik tipe seperti ini kalau dengar Al-Quran gak betah. Al-Quran itu bagikan dia, kalau dibacakan ayat-ayat yang berisi ancaman, berisi tentang adab, berisi tentang siksa, maka bagi mereka adalah sesuatu yang mengerikan dan mereka tidak mau. Adapun makna barkun, yaitu petir, yaitu wa'dul Quran, yaitu janji-janji yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu beramal soleh balasannya surga, kalau kamu beramal soleh maka Allah lipat gandakan pahalamu. Akan tetapi ayat-ayat ini ketika diperdengarkan kepada orang munafik, ya, yang mana itu adalah hidayah wa nurun yakunu kal barq, maka bagi orang-orang munafik bagaikan petir. Li'annal barqa yunirul ardo, karena petir itu menyinari bumi. Artinya apa? Mereka nggak suka dengan petir, sebagaimana kita nggak suka dengan petir. Kita kalau turun hujan ada petir pasti kita nggak suka, ya, takutnya apa? Kesambar petir. Kemudian ketika mereka mendapati keadaan seperti ini, apa yang mereka lakukan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Lalu mereka menjadikan tangan-tangan merekanya ini kembali ke siapa? Kalau dalam bahasa Arab, ya, domir, kata ganti itu kembali kepada kata yang terdekat. Dari awal ketika kita baca ayat tadi, au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Di sini tidak disebutkan orang munafik, ya apa tidak? Yang disebutkan adalah apa? Soyib, hujan. Sedangkan di sini ya ja'aluna dalam bentuk jamak, mereka menjadikan. Yang jadi pertanyaan, mereka di sini kembali ke siapa? Maka jawabannya adalah
kembali kepada ashabus soyib, yaitu orang-orang yang diterpa hujan deras. Orang-orang yang diterpa hujan deras ini dan dalam keadaan banyak petir dan suara gemuruh di langit, mereka menutup kedua telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kenapa mereka menutup jari-jari mereka? Menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka? Minas sawaik. Dan min di sini, huruf min di sini adalah min sababiyah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, dikarenakan. Mereka menutup telinga mereka minas sawaik, dikarenakan mereka takut terhadap suara petir. Wassawaik jam'u sa'iqah. Sawaik itu artinya petir juga. Petir yang mengeluarkan suara. Saking takutnya mereka dengan petir dan suaranya, maka mereka tutup telinga mereka. Hadhihi sawaiku ma'rufatun bi athariha. Dan petir ini kita kenali dengan apa? Dengan bekasnya. Ketika dia menyambar sesuatu, narun tantoliku minal barq fa ida asobat ahadan au syai'an ahraqathu. Maka petir ini ketika menyambar seseorang, nasallallahu as-salamah, atau menyambar sesuatu, maka sesuatu tersebut akan terbakar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh maka itu, karena petir ini memiliki pengaruh atau memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, maka mereka takut. Tapi takut mereka itu dengan apa? Dengan menutupi kedua telinga mereka dengan jari-jari mereka. Kenapa mereka takut? Allah sebutkan minas sawaiki hadarul maut, yaitu li'alla yamutu. Mereka menutup telinga mereka bukan karena mereka takut suaranya, tapi mereka takut mati kesambar petir. Walakinnahum la yanjuna minha bihadal fi'l. Tapi dengan perbuatan mereka menutup telinga, mereka itu nggak akan selamat dari sambaran petir. Coba sekarang kita nalar, nggak usah jauh-jauh, nggak usah orang munafik lah, nggak usah orang munafik. Kita kalau sedang berjalan di bawah hujan yang sangat deras, mungkin bawa payung atau mungkin tidak bawa payung, kita nekat hujan-hujanan, kemudian petir menyambar di samping kanan kiri kita, apa yang kita lakukan? Coba panjenengan bayangkan, kira-kira yang jenengan lakukan apa? Ketika jedar, tutup mata, tutup telinga atau lari? Tidak. Secara respon pertama kali kalau orang dengar petir itu pasti gini. Tidak ada orang tutup petir, aduh, bedek, tidak ada. Coba kalau tidak percaya, anak kecil aja, fitrahnya anak kecil kalau ada jedar, apa yang mereka lakukan? Tutup telinga. Tapi kira-kira kalau ada orang melakukan hal tersebut, kemudian petirnya benar-benar menyambar dia, nasallallahu salamah, kalau benar-benar nyambar orang tersebut, selamat gak dia dengan menutup telinganya? Selamat atau tidak? Tidak. Makanya beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini mengatakan, illa annahum kan ni'amati idza ra'at as-sayyad adkhalat ra'saha fir ramli li alla tarahu. Ini seperti burung unta. Nanti dibuka di YouTube ya. Burung unta itu kalau mendapatkan keadaan yang bahaya, semisal ada seorang pemburu yang bawa senapan, dor, itu burung unta secara secara refleks dia akan memasukkan kepalanya yang panjang ke dalam pasir. Jadi kepalanya ini kalau nggak dimasukkan ke sininya, dimasukkan ke dalam pasir. Jadi kalau ada orang nembak dor gitu, dia nggak lari, tapi refleks yang pertama kali dia lakukan adalah masukkan kepalanya ke dalam tanah atau ke dalam pasir atau ke ketiaknya, kan lehernya panjang gitu. Nah kata beliau, ini sama seperti burung unta. Kalau dia melihat seorang pemburu, maka dia akan memasukkan kepalanya ke dalam pasir. Kenapa? Agar dia nggak bisa melihat pemburu tersebut. Jadi refleksnya itu ada di apanya? Ada di matanya. Wa tadunnu annaha idalam tarahu tanjuminhu. Karena burung ini beranggapan kalau dia nggak ngelihat bahaya yang ada di depannya, maka dia selamat. Aneh ya? Jadi nggak lari dia, tapi dia beranggapan kalau saya nggak lihat dia, maka saya selamat. Ya sama seperti orang ketika di samping kanan kirinya menyambar petir.
mungkin nyambar rumahnya, nyambar pohon di sekitarnya. Yang dia lakukan pertama kali bukan lari, tapi jelas lari dia. Tapi pertama kali refleksnya bukan lari, pasti apa? Ya, nutup telinganya sambil lari kan begitu ya. Tapi pertama kali refleks itu adalah menutup telinga. Jadi ayat ini Masya Allah, ya, ayat ini sesuai dengan kenyataan. Ya, ketika mereka takut disambar dengan petir, maka mereka tutup telinga mereka. Wa kadzalika alladziina yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi la yaslimuna bihada idza aradallahu ta'ala an yusibahum asabahum. Dan begitu juga keadaannya dengan orang-orang munafik yang menutup telinga mereka dari suara petir, mereka tidak akan selamat dari petir tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka tersambar petir, maka mereka pasti akan tersambar dengan petir. Makanya di akhir ayat ini mengatakan wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafir. Artinya Allah berkehendak terhadap orang-orang kafir sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah celakakan mereka, maka Allah akan celakakan mereka di dunia. Baik, kalau Allah tidak celakakan mereka di dunia, maka Allah akan celakakan mereka di akhirat. Ayat ini menunjukkan tipe orang munafik kedua, yaitu tipe orang munafik yang sama sekali tidak pernah masuk iman itu pada diri mereka. Tapi mereka menampakkan keislaman mereka sebagai kamuflase. Adapun tipe yang pertama kemarin, yang Allah mengumpamakan orang munafik seperti orang yang minta dinyalakan api, itu pertamanya dia kafir, kemudian muslim, kemudian murtad. Atau dia kafir, muslim, tapi muslimnya tidak serius. Dia lebih condong kepada kafirnya. Nah, ini tipe orang munafik yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat 17 sampai dengan ayat 20. Jamaah rahimani makumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yaitu hampir-hampir saja petir tersebut menyambar penglihatan mereka, ayyakhuduha bisuratin, yaitu cahayanya merampas penglihatan mereka dengan cepat, fatu'ma, dan membuat mereka buta, wadzalika liquwwatihi, ini karena cahaya petir yang sangat kuat, wadhafi absarihim, dan cahaya mereka atau penglihatan mereka yang lemah. Kemudian Allah mengatakan kullama adha'a lahum masyaufi, dan ketika petir tersebut membawa cahaya, jadi kalau petir itu kan menyambar membawa apa? Cahaya, maka mereka berjalan di bawahnya. Tadi sudah kita sebutkan perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang diguyur hujan yang deras di malam hari, awannya mendung, ya, hujannya rapet sehingga gelap, tidak bisa lihat apa-apa, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Kapan mereka mendapatkan cahaya? Ketika petir itu menyambar, sembari mereka menutup telinga mereka, maka mereka akan mencoba menyelamatkan diri. Kan tadi sudah saya sebutkan ya, ketika dijawab oleh bapaknya tadi, lari, betul. Tapi di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata masyaufi, berjalan. Jadi ketika mereka disambar petir, mereka seperti ini sambil berjalan menyelamatkan diri. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan petir sebagai penerangnya. Jadi mereka jalan memanfaatkan kesempatan apa? Adanya cahaya petir. Faka'annahum yantahizuna fursatal idha'ah. Seolah-olah mereka ini memanfaatkan kesempatan dengan adanya apa? Dengan adanya penerangan dari petir. Wala yata'akhkharuna 'anil idha'ah tarfata'ain. Mereka enggak menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun atau sedetik pun dengan adanya cahaya petir. Kullama adha'a lahum, ketika cahaya itu menerangi mereka, walau syai'an yasiran, walaupun hanya sebentar, masyaufi, maka mereka ambil kesempatan untuk apa? Untuk segera menghindar, berjalan atau berlari. Wa qaulu ta'ala wa idza adlama alaihim, tapi ketika yang namanya petir, tidak ada kok petir itu langsung der, cahaya yang terang terus, tidak ada. Yang namanya petir itu apa? Der, terang, habis itu gelap. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, kita itu kalau berada di ruangan yang gelap, kemudian dihidupkan lampu, cetek, ya, lampunya sangat terang sekali. Kemudian lampu tersebut dimatikan, maka keadaan gelap yang kedua ini
lebih parah daripada keadaan yang pertama. Nanti kalau nggak percaya coba di rumah. Matiin dulu lampunya, hidupkan lampu seterang-terangnya. Habis itu matikan. Mana yang lebih gelap antara keadaan yang kedua yang pertama? Pasti keadaan yang kedua. Kenapa? Karena keadaan yang pertama kita memang berada di tempat yang sangat gelap, yang belum ada cahaya sebelumnya. Tapi keadaan yang kedua, kita sudah merasakan terang, kemudian apa? Gelap. Kemarin sudah kita berikan permisalan seperti orang yang dari kecil dia memang tidak bisa lihat. Dari kecil tidak bisa lihat. Kalau ditanya, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat dari matamu? Ya gelap, tapi gelapnya ya versinya dia. Versinya dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada dia, bisa ngelihat. Siapa tahu ya, Allah berikan, dia bisa ngelihat. Beda keadaannya dengan orang yang dari lahir bisa ngelihat, kemudian apa? Buta. Kalau dibandingkan antara keadaan yang pertama dan kedua, gelap yang ada di versinya dia pasti akan lebih gelap yang kedua. Yang sebelumnya bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa ngelihat. Taib, jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala padamkan cahaya petir itu bagi mereka, maka asobahum bidzulumah. Mereka apa? Mengalami kegelapan. Wadzalika anna dhau'a idza intafa'a bisur'atin ishtaddat ad-dhulumah ba'dahu. Karena kalau cahaya itu hilang dengan tiba-tiba, maka yang didapatkan adalah kegelapan yang sangat. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahayanya, mereka pun berdiri. Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir dari ulama. Jadi tidak modal bahasa Arab saja bisa nerjemahkan. Qamu itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya berdiri. Artinya apa? Berdiri. Coba kalau kita ulangi ayatnya. Ketika ada cahaya petir, maka mereka berjalan. Pertanyaannya, berjalan itu berdiri apa enggak? Mana ada orang duduk berjalan? Ya duduk berjalan enggak, tapi yang dimaksud berjalan di sini apa? Berdiri. Tapi ketika Allah hilangkan cahayanya, maka mereka berdiri. Gimana kalau kita terjemahkan secara itu dalam bahasa ke bahasa, bahasa Arab ke bahasa Indonesia letterlek? Kira-kira nyambung enggak? Enggak nyambung. Makanya kita butuh penafsiran para ulama. Yang dimaksudkan berdiri di sini kata para ulama, ya, yaitu adalah waqafu, yaitu diem, artinya berhenti. Jadi kalau orang ya gelap, ada cahaya, dia jalan. Tapi kalau sudah tidak ada cahaya, ya pasti diem. Kenapa? Kalau dia nekat jalan, ima kesandung, ima nabrak. Ya apa tidak? Maka maksud berdiri di sini adalah berhenti. Paham? Nah ini makanya penting kita belajar tafsir dari para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalau Allah menghendaki, maka pasti Allah akan menghilangkan, melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka duna an tahdutsus sawa'iq, tanpa ada petir sama sekali. Jadi tanpa ada petir, tanpa ada hujan, tanpa ada kegelapan, ya, tanpa ada kilat. Kalau Allah menghendaki, Allah dengan mudah menghilangkan apa? Pendengaran dan penglihatan manusia. Waduna antahdusul barq, tanpa adanya petir. Di annallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu maha menguasai, maha berkehendak. Fahuwa qadirun ala an yudhibas sam'a wal basara biduni asbab. Dan Allah mampu untuk menghilangkan penglihatan dan pendengaran tanpa ada sebab sama sekali. Maka banyak ya orang nggak ada penyakit, nggak kecelakaan, nggak kena apa-apa, tiba-tiba buta. Nggak ada penyebab apa-apa, nggak karena apa-apa, tiba-tiba tuli. Maka banyak orang yang ya ada mati, nggak ada jantung, nggak ada diabetes, nggak ada kanker, nggak ada apa-apa, tiba-tiba apa? Mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak atas sesuatu. Ya, Allah berkehendak, ya, maha berkehendak dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Makanya Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
maha mampu atas segala sesuatu. Selesai kita dari pembahasan orang-orang munafik. Maka ganti tema, ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya akan menjelaskan perihal yang lain. Baik, sebelum kita lanjut kepada ayat yang sebelumnya, mari kita ambil faedah dari ayat ke-19 dan ayat ke-20 ini. Baik, yang pertama sudah kita jelaskan tadi, orang munafik itu tidak satu tipe. Tipe yang pertama itu tipe munafik yang sempat mampir iman di dalam hati mereka. Adapun tipe kedua ini tidak pernah mampir iman sama sekali dalam hati mereka. Ini seperti firman Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya lupa ayatnya. Summa amanu, summa kafaru, lupa ya. Summa zdadu kufra, ya. Beriman lalu kafir, kafir lalu beriman lalu kafir dan bertambah kekafiran mereka. Ini menunjukkan awalnya apa? Kafir. Kemudian beriman. Allah sendiri yang menyebut beriman. Allah sendiri yang menyebut beriman. Lalu kafir. Lalu bertambah kekafirannya. Paham? Ini jenis munafik yang pertama, yaitu sempat mampir itu iman di dalam hati mereka. Lalu mereka murtad dan bertambah kekafirannya. Ya, bertambah apa? Kekafirannya. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah ada rasa iman di dalam hati mereka, yaitu orang-orang Yahud yang ada di zamannya Rasulullah. Yang ada di zamannya Rasulullah. Al-munafiqina minhum Arab minal Khazraj wal Aus. Dijelaskan oleh beliau, munafik zaman dahulu pertama kali ada di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu aslinya mereka adalah orang-orang Arab dari suku Khazraj dan suku Aus. Dan orang munafik tipe kedua adalah Yahudi min Bani Israel. Fal Yahud lam yaduku ta'amal iman abadan. Dan orang Yahudi yang waktu itu belum pernah merasakan keimanan sama sekali. Li'annahum kuffarun minal asal. Karena mereka ini adalah orang-orang kafir pada asalnya. Dari asalnya mereka ini udah kafir. Lakin adharul Islam khaufan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an a'azzahullahu fi Badrin fahaula'i laisu ala huda. Tapi semenjak kemenangan Rasulullah di perang Badar, beberapa orang Yahudi ini pura-pura masuk Islam. Paham? Jadi kita nggak berbicara munafik zaman sekarang ya. Kita kembali dulu ke zamannya Rasulullah. Jadi asal muasalnya orang munafik itu bukan ketika di Mekah, tapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Disinilah lahirnya orang-orang munafik pertama kali. Dan mereka ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang Madinah asli, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, yang mereka nggak mau masuk Islam, tapi mereka mencoba untuk mengamankan eksistensi mereka, yaitu dengan bersyahadat. Yaitu dengan apa? Bersyahadat. Mereka mencoba diri mereka untuk beriman. Nah, tipe yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah mengalami kemenangan di perang Badar, mereka takut. Maka mereka pun berkamuflase menjadi orang Muslim. Tetapi sejatinya mereka tidak pernah sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di sini ada khilaf, tapi yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah seperti itu, bahwasanya orang munafik di zaman Rasulullah ada dua model. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, bahwasannya tabiatul insan ijtinabu ma yuhlikuhu. Tabiat manusia itu akan menjauhi apa-apa yang akan membinasakannya. Jadi kalau orang menghadapi bahaya, berhadapan dengan mara bahaya, berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia akan menjauh. Ya apa tidak?
Taib, itu tabiatnya manusia. Maka kalau ada orang tidak menjauh dari sesuatu yang membahayakan dirinya, maka sejatinya dia belum mengetahui bahwasanya sesuatu itu apa? Berbahaya. Khamr berbahaya enggak? Berbahaya. Ditinjau dari segi agama, ditinjau dari segi kesehatan, membahayakan. Orang yang minum khamr itu cenderung akan lebih mudah terkena gagal ginjal. Pernah baca penelitiannya? Dan tidak hanya itu, banyak sekali kerusakan yang bisa disebabkan oleh khamr terhadap anggota tubuh kita. Tapi kenapa ada orang minum khamr? Orang minum khamr karena tidak tahu kalau khamr itu membahayakan dirinya. Kapan dia sadar? Kalau sudah apa? Ya, kalau sudah terkena penyakit yang ada kaitannya dengan khamr. Zina. Orang akan merasakan apa? Nikmat. Dia tidak merasakan bahwa dia tidak mengetahui bahwasanya zina itu berbahaya bagi dirinya. Kapan dia mengetahui zina itu berbahaya bagi dirinya? Ketika dia kena AIDS, HIV. Maka sejatinya tabiatnya manusia itu pasti akan menjauhi apa yang berbahaya bagi dirinya. Kalau dia sampai enggak menjauhi hal tersebut, berarti dia tahu kalau hal tersebut apa? Bahaya. Contohnya riba. Berbahaya enggak riba? Berbahaya. Tapi kenapa sampai sekarang detik ini orang masih banyak bermuamalah riba? Karena enggak tahu hakikatnya riba. Dia enggak tahu, oh itu riba toh. Oh skema transaksi seperti itu riba toh. Dia enggak tahu. Kalau dia tahu dan tahu ancamannya dan tahu bahayanya, pasti dia enggak akan apa? Enggak akan melakoni. Jamaah rahimakumullah, faedah yang kedua, itsbatu masyiatillah. Menetapkan ya masyiah, kehendak bagi Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah akan hilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Di sini menunjukkan kalau Allah berkehendak, berarti Allah itu punya kehendak. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang Qadariyah yang menganggap bahwasanya Allah itu nggak punya kehendak terhadap makhluk. Jadi kalau makhluk itu berbuat, tidak ada campur tangannya Allah. Mereka umpamakan manusia itu bagaikan daun yang jatuh dari ranting pohon, dibawa angin ke sana ke sini sini. Allah tidak bisa mengatur manusia. Kenapa mereka punya akidah seperti itu? Kalau Allah berkehendak mengatur manusia, berarti kalau sampai ada orang masuk neraka, berarti Allah yang dolim. Paham maksudnya? Kenapa? Karena Allah berkehendak manusia itu masuk neraka, berarti Allah dolim. Itu akidah mereka. Dengan mengatakan kalau Allah punya kehendak terhadap makhluk, berarti kalau ada makhluk yang masuk neraka, berarti Allahnya yang dolim, bukan makhluknya yang dolim. Karena dia masuk neraka karena kehendak Allah. Musibah, bahaya enggak kayak sini? Bahaya. Maka penting kita belajar akidah. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, ya, faedah yang berikutnya bahwasannya yan bagi lil insan an yalja ilallahi azza wajal an yumatti'ahu bisam'ihi wa basarihi. Penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan penglihatan kita, menguatkan pendengaran kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap penglihatan dan pendengaran kita. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dua tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 19 sampai 20. Insyaallah di pekan yang akan datang atau 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi kita akan masuk ke tema yang baru, sudah tidak berbicara lagi tentang 3 golongan manusia. Jadi kalau kita murojaah dari awal surat Al-Baqarah dari mulai awal-awal ayat sampai dengan ayat yang ke-20 berbicara tentang berapa golongan? Berapa golongan? 3 golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu di ayat-ayat pertama. Ya. Kemudian yang kedua berbicara tentang orang kafir, yang murni kafir. Murni kafir. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Taib. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.